kita lanjut ya. Nah ini ada sedikit tambahan dari yang minggu lalu lagi kemarin ya. Oh maaf, ada ini ada salah. Nanti saya coba betulkan yang kurang tepat. Kalau misal ada yang gambarnya keliru kayak tadi, ada teks yang kurang tepat. Oke, kita lanjut ya. Nah untuk di bagian ini secara oke, secara singkat ya nanti kita akan coba kulas kembali ya fungsi dan prosedur tambahan ya kayak di pertemuan lalu ya. Kemudian nanti ada informasi yang bisa diberikan seperti pemanggilan fungsi dan prosedur. Kemarin kan sudah ya, cuman kita tambahin lagi. Kemudian nanti di PPT selanjutnya nanti akan ada gimana untuk struktur readme-nya, kemudian ada informasi error, macam-macam error dan macam-macam penanganan atau mungkin testingnya dan lain-lain. Nanti kita coba lihat ya. Nah, di sini fungsi pada PHP. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, jadi intinya sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya. Jadi kayak tinggal panggil lagi, tidak usah di state lagi dalamnya. Fungsi pada PHP dibuat dengan kata kunci function, lalu diikuti dengan nama fungsinya. Function, nama fungsi, nah isinya apa. Ya, kemudian kalau dengan penulisannya juga dengan camel case ya, kecil kemudian besar gitu. Nah, contohnya, nah ini kode instruksi misal function perkenalan. Nah, ada informasinya menampilkan selamat datang, nah, pada acara dan lain-lain gitu kan. Ini ditampilkan. Nah, begitu juga dengan kodenya ya. Ini kodenya memang ya apa-apalah kita pakai yang kayak gini aja. Nah, ini caranya kita buat, kemudian dipanggilnya tinggal dipanggil namanya ya. Nah, kemarin juga sudah diinformasikan juga cara penggunaannya. Kita coba skip. Nah, hasil dari fungsi sebelumnya adalah sebagai berikut. Jadi kayak misal tadi ketika dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau misal rekan-rekan lihat, wah kok ada tulisan digital 2019. Nah, ini kurang lebih materi yang diberikan di tahun 2019 dan 2020. Kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan. Dan lebih banyak lah gitu kan. Cuman kalau sekarang mungkin mekanismenya berbeda. Jadi ya karena materinya beberapa ada yang mirip, ya saya ambil dari materi tahun beberapa tahun yang lalu ya. Nanti kita lihat. Nah, fungsi dari hasilnya tadi, kemudian fungsi dengan parameter. Nah, ini kan kemarin juga sudah ya. Nama, salam. Nah, ini kalau misalnya sudah nanti kita agak coba skip biar lebih fokus ke yang belum. Ya, ini nama, salam. Nah, ini salamnya apa, kemudian namanya siapa gitu kan. Nanti ketika dipanggil langsung muncul. Nah, ibaratnya ketika function dibuat, kemudian function digunakan dipanggil komang dan salamnya itu hai. Nah, baru ini ditampilkan di sini ya kayak kayak bikin lagi lah ya dengan memanggil function yang sama perkenalan dengan atribut yang berbeda, atribut atau parameter yang berbeda. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Hai, perkenalkan nama saya Komang, kalau di bawah ada Medi. Nah, ini ada garis karena kita menggunakan HR di sini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nilai default juga kemarin sudah ya, mengingatkan kembali ketika tidak gunanya nilai default itu, ketika parameternya tidak diisi, nanti parameternya sudah ada nilai defaultnya gitu. Jadi tidak akan menyebabkan error gitu kan itu ya. Jadi hasilnya seperti ini, kemudian
fungsi yang mengembalikan nilai ya kemarin untuk menggunakan return. Nah, kemudian hasilnya seperti ini bisa lebih cepat. Nah, memanggil fungsi di dalam fungsi ya, fungsi di dalamnya ada fungsi juga. Nah, ini. Nah, itu udah kita bahas juga kemarin. Nah, kemudian, nah ini kan kalau kita bikin faktorial ya, kemarin juga sudah nilai faktorialnya itu berapa, rumusnya seperti apa, menggunakan fungsi yang memanggil fungsi, ya, di dalamnya fungsi masih manggil fungsi dirinya sendiri ya, kayak di looping seperti itu, nanti sampai kondisinya tidak memenuhi. Nah, kemudian, nah ini prosedur dalam PHP. Nah, yaitu perintah yang dapat digunakan untuk membagi beberapa kejadian dalam suatu kumpulan perintah yang lebih kecil dengan berbagai kelengkapan di dalamnya, baik itu pengecekan kondisi, fungsi matematika, maupun fungsi string. Prosedur tidak dapat mengembalikan nilai. Nah, ini perhatikan, kemudian dengan menggunakan prosedur atau fungsi dapat menghemat banyak ruang atau ukuran program dan menghindari pengetikan kode yang berulang-ulang. Jadi kan ibaratnya kita praktis ya, tidak usah nulis kembali codingnya, kemudian kalau kembar ya tinggal dipanggil, dibuat fungsi kemudian dibuat gitu. Jadi kan secara line coding ya nggak terlalu panjang gitu kan, lebih enak reusable lah ibaratnya. Contoh prosedur dalam PHP. Nah ini kayak kalau nggak salah contohnya beda ya mungkin ya. Function do print ini echo time ya, tampilin waktunya berapa sesuai fungsi yang sudah ada di PHP. Kemudian memanggil prosedur. Nah ini misal blueprint. Oh maaf sebentar. Nah jadi kayak fungsi ya prosedurnya tinggal dipanggil aja namanya apa. Kemudian kalau misal di sini em, contoh fungsi ya, fungsinya jumlah. Nah, ini jumlah, kemudian ada parameternya. Nah, itu. Jadi kelihatan kalau misal prosedur tadi tidak mengembalikan nilai, kalau yang function ada return nilainya. Oke, kemudian nah ini tadi hasilnya. Nah, manfaat fungsi dan prosedur dapat menghemat banyak ruang atau ukuran program, menghindari pengetikan kode yang berulang, pencarian kesalahan lebih mudah karena kesalahan dapat dialokasikan dalam suatu subroutine tertentu. Jika ada aktivitas modifikasi program, jika ada aktivitas memodifikasi program, programmer fokus pada memodifikasi satu fungsi atau prosedur saja tanpa khawatir mengganggu fungsi prosedur yang lain. Reusability. Nah, itu tadi yang saya sempat mention, fungsi yang sudah dibuat dapat digunakan kembali. Nah, itu kan enaknya di situ. Nah, kemudian suatu website terdiri dari banyak file seperti konten teks, eh, kode, style sheet, konten media, dan lain-lain. Ketika kamu sedang membuat sebuah website, kamu perlu merangkai file-file ini menjadi sebuah struktur yang sesuai pada komputermu. Nah, memastikan file-file tersebut saling terhubung antara satu dengan lainnya dan memastikan semua konten sudah benar sebelum akhirnya kamu unggah mereka ke satu server ya. Jadi dicek dulu. Kemudian menyusun struktur folder dan file PHP. Ketika kamu sedang mengerjakan satu website lokal pada komputer pribadimu, kamu harus menyimpan semua file terkait pada satu folder sesuai dengan struktur folder yang digunakan server.
Folder ini harus disimpan ke dalam folder htdocs agar pada saat server lokal diaktifkan, kita akan melihat website kita sebelum diupload ke server. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya folder ini. Nah, ini untuk contohnya, kalau kita nanti membuat file PHP projectnya, kemudian mau ditaruh di mana, nah ditaruhnya di htdocs. Tapi ini kalau misal mau di luar htdocs ya bisa ya, rekan-rekan yang kemarin saya ajarkan di hari Selasa, kalau nggak salah hari Senin ya, yang cara menggunakan tanpa menyalakan XAMPP ya, kita langsung pakai PHP min s localhost bla 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 min t dan lokasinya di mana, itu kan, itu bisa. Kemudian hal yang paling sering kamu temukan pada proyek website, nah, yang sudah pernah dibuat sebuah file indeks HTML atau PHP dan folder untuk menyimpan gambar file CSS dan file script ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Maka buat 3 folder di dalam project dengan nama sebagai berikut. Ada image, script, sama style. Jadi akan lebih enak terorganisir. Jadi kalau misal wah ini scriptnya ada yang perlu diperhatikan ya, misal skripnya yang mana ya gitu, kalau misal dikumpulkan dengan gambar-gambar gitu kan, atau kalau CSS kan ya nggak terlalu banyak, dengan tidak seperti gambar ya, misalnya kalau misal sudah jalan itu kan wah banyak banget misal. Nah, kalau misal skripnya ke telisut bahasa Jawanya, atau mungkin tersusun banyak ya, nah itu kan nyarinya kan akan lebih enak ya kalau misal sudah terorganisir dengan baik. Jadi kan tinggal nyari, oh ini ada gini sekian, kemudian sudah selesai atau mungkin bisa dikerjakan, oh langsung dilihat lah, ya kelihatan gitu kan. Nah, kemudian untuk menyusun struktur folder dan file PHP ya. Nah, ini folder image. Nah, ini folder ini berisi semua gambar yang akan digunakan pada websitemu. Folder style, folder ini berisikan kode CSS yang digunakan untuk kontenmu. Contoh pengaturan teks, warna latar belakang, dan lain-lain. Kemudian ada folder script. Nah, berisikan kode JavaScript yang digunakan untuk mengembangkan fungsionalitas interaktif pada websitemu. Ini juga bisa dari script JavaScript ya. Itu kalau misalnya mau tambahan dari yang lain ya bisa dipisahkan itu kan. Nah, kemudian ada jalur path-nya atau path file. Informasikan bahwa agar file-file berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya, kamu harus menyediakan sebuah path file, sebuah rute sehingga satu file dapat mengetahui di mana lokasi file yang lainnya. Untuk mendemonstrasikan, kita akan membuat sebuah file dengan nama index.html dan membuatnya menampilkan gambar. Nah, misal yuk kayak gini. Maksudnya kita menentukan path-nya di mana dan memang harus terorganisir ya. Jadi kalau misal salin kopi gambar yang kamu pilih ke dalam folder image ya, gambarnya dalam folder image. Buat file index.html, tambahkan kode berikut ke dalam file tersebut. Nah, ini kan kayak ibaratnya kita ngambil gambarnya tadi ya, lokasinya di image ya. Nah, ketika di run ya tampilannya kayak gini, simple. Ya, itu untuk hasilnya. Kemudian mengorganisasi sumber daya sebagai pemrograman ya. Yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikannya, yang pertama folder, nama file, dan kemudian diberi nama sesuai dengan fungsinya. Nah, itu ya. Jangan nyeleneh gitu, atau mungkin jangan yang aneh-aneh lah ibaratnya. Misal isinya tentang image code, namanya apa misal, atau apalah lain-lain gitu kan. Dan tempatkan file source code yang mempunyai fungsionalitas yang sama dalam satu folder ya. Nah, misal kalau ya sebagai contohnya, ini kan pengembangan PHP prosedural kemudian dikelola sehingga menjadi framework misalnya. Contohnya kita lihat controller ya, yang mana file-filenya pasti ditaruh di dalam folder controller misalnya. Model, nah masuk ke model untuk mengelola database, kemudian untuk menampilkan datanya masuk ke dalam view. Nah, view-nya itu juga nanti terkelompokkan lagi berdasarkan folder-folder, misal oh ini bagian untuk footer misal, atau mungkin ini bagian untuk main web atau apa. Nah, itu kan perlu diatur juga sesuai dengan kondisi eh,
dan kebutuhannya. Nah, contoh pengorganisasikan file PHP. Nah, ini framework coordinator ya. Ini ada informasinya. Ada application, system, user guide-nya. Nah, nanti di dalamnya ini tidak ada di folder application ya untuk controller dan lain-lainnya. Contohnya sebentar, saya coba lihat ada tidak ya yang project CI-nya. Sebentar. Oh iya ada. Misal e-letter. Nah, ini kan ibaratnya kan kayak gini ya rekan-rekan. Nah, misal e-letter ya, ada application, asset, image dan lain-lain. Oh, application. Nah, ini berdasarkan aplikasinya tentang ada apa? Ada case-nya, config-nya, controller, helper, model dan lain-lain lah pokoknya. Nah, ini ada di sini. Kemudian kalau misal di aset, nah ini aset-asetnya apa aja informasinya. Date picker, aset untuk apa dan lain-lain. Kemudian ada image yang digunakan. Nah, ini um, waktu itu karena ke generate ya waktu itu salah. Ini masuknya ke image yang di luar. Padahal kalau misalnya mau dimasukkan ke aset juga bisa. MPDF juga hal yang sama misal gitu. Nah, user guide-nya, nah ini informasi user guide-nya. Kemudian informasi file yang lain juga bisa. Kemudian kalau misal masuk controller, controllernya apa gitu kan. Di sini kan ada. Nah, dan lain-lain lah gitu kan. Nah, itu kan kelihatan em, hasilnya seperti apa. Nah, itu untuk yang CI ya, coordinator. Kalau project yang lain ya nanti bisa menyesuaikan strukturnya. Tidak saya perlu tampilkan satu-satu ya mengenai project-projectnya. Nah, kemudian untuk file readme.txt ini ya, atau .md nanti ya. Nah, di sini tadi sudah disampaikan maksudnya apa. Kemudian, nah di sini sebenarnya berisikan format informasi yang penting mengenai petunjuk konfigurasi, caranya implementasikan ke dalam sistem kalian, misalnya dalam laptop kalian gimana, kriterianya harus pakai SAM versi PHP berapa misal dan milih yang mana gitu kan. Nah, kemudian petunjuk instalasi caranya gimana. Kemudian penjelasan struktur hierarki program. Oh, ini kalau ke sini itu apa, setelah itu apa gitu kan. Kemudian informasi hak cipta, perizinan menggunakan perangkat lunak Cenglog shortcode ya, itu juga bisa. Nah, itu kan bisa diterak juga. Nah, oke, kesimpulannya pertama, fungsi dan prosedur dipakai untuk efisiensi penulisan shortcut-nya karena dapat digunakan berulang-ulang ya. Nah, tinggal di set kemudian mau dipanggil kapanpun bisa, mau dimodif yo bisa juga gitu kan. Nanti tinggal digunain apalagi nanti kalau misal sudah menerapkan OOP ya akan lebih enak lagi mau di disable mau di itu merupakan kelas abstrak lah atau apa itu kan lebih enak kan. Nanti bisa ada polimorfisme atau banyaklah informasinya ya, kelas turunan dan lain-lain lah. Nah ini referensinya ya nanti rekan-rekan bisa lihat juga kalau misal pengen dilihat mengarah ke mana, kemudian pengen dapat informasi lain mengenai apa nanti bisa dilihat. Nah, oke, selesai untuk PPT yang kedua. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke PPT yang terakhir atau PPT yang ketiga? Waktunya masih cukup lumayan banyak ya. Saya mute sebentar ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya ya. Ada sesi demonstrasi tidak Pak? Demonstrasi apa ini Mas? Demo membuat atau
demonstrasi apa? Membuat readme-nya atau membuat atau struktur codingnya atau bagaimana? Membuat readme-nya. Tapi kalau membuat readme-nya di sini sudah ada sih ya, sebentar. Kita coba cek sebentar. Oke, oke. Atau ya sebelumnya rekan-rekan udah ada pernah menggunakan Git semua ya? Ada yang belum pernah menggunakan Git atau ya nggak cuma Git sih? GitLab, GitHub atau Bitbucket boleh lah. Pernah belum? Nah, ini sebentar kemana? Taruh di mana ya? Kita cari projectnya. Oh ya, saya cuma pakai GitHub. Oke, sudah pernah, sudah pernah. Oke. Uh, uh, um, nah, kalau sudah pernah membuat Git, nah untuk membuat readme.md itu kan sebenarnya ya pasti dibuat ya. Atau kalian belum pernah juga? Bentar. Ah, ah, mungkin kita cari ini aja. Taruh di mana ya? Nah, diupload dikit. Nah, jadi ibaratnya kalau readme itu yang setidaknya ketika kalian akses ya. Oke, saya tampilkan deh yang ini deh, yang ini aja ya. Cuman ini bahasanya tentang um, bukan tentang ya ada sangkutan Pak pautnya dengan web sih, ada API-nya gitu. Cuman tidak usah roaming kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak ngerti. Misal ini ada OCR Flux API itu apa ya? Ini adalah salah satu mungkin bisa saya tampilkan project saya dengan mahasiswa ya. Ini kliennya itu ada klien dari Jakarta lah, pokoknya intinya seperti itu sudah bisa saya sebutkan. Nah, ibaratnya kalau misal kita buat di kayak gini kan untuk dokumentasi penggunaan dan lain-lain itu kan tadi kan sudah ditampilkan ya. Misal informasinya OCR Flux API. Nah, OCR ini server OCR ini menggunakan Docker ya. Nah, untuk mendeploy server ke production, mempermudah jalannya deployment image Docker yang dijalankan antara lain. Nah, sebagai servernya API OCR dan MongoDB sebagai ini aplikasi tentang apa sih? Kemudian menjelaskan informasi ini. Kemudian tahapan yang perlu dilakukan untuk mendeploy, misal satu persiapan ini, kemudian apa itu dan lain-lainnya. Kemudian mendapatkan shortcode-nya, misal kayak gini dan lain-lain gitu kan. Nah ini kan bisa caranya diinstal, kemudian dilakukan uh, selanjutnya diinstalnya menggunakan apa Docker post install, kemudian
kemudian kalau instalasi di CentOS itu gimana, kalau dengan OS yang lain. Nah, kalau misal instalasi dengan Docker Compose-nya itu gimana. Jadi kan ini kalau memang kebutuhannya banyak ya. Kalau konfigurasi server itu gimana caranya. Ini kan dokumentasi kayak gini. Kemudian nanti kalau misal mau nambahin contoh kembalian atau APA ya rekan-rekan. Nah, ini udah pada tahu APA semuanya kan ya. Jadi kalau misal kita mau manggil caranya misal kayak gini. Nanti contoh kembalian yang benar itu kayak gini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini informasinya. Misal informasi masing-masing key-nya sukses itu bernilai true atau false. Kemudian menunjukkan apakah operasi berhasil atau tidak. Kemudian untuk hasil result ya. Nah, ini itu isinya apa? Berisi hasil data ekstraksi gitu kan. Eh, Foto KTP dan lain-lain gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kayak misal dari aplikasi itu cara settingnya gimana, keluarannya seperti apa dan lain-lain. Ini kayak gitu contohnya. Kalau hal lain, kalau misal mau didemoin bikin, kita perlu ini dan juga ya apa project apa yang mungkin sekiranya ada, kemudian kita bikin. Tapi kurang lebih cara bikinnya kayak gitu sih yang perlu dibuat. Cuman untuk cara untuk membuatnya, nah itu kan ketika kita akan membuat juga ada caranya. Situ sebentar. Ini kita topik paket ya ada sih. Nah, itu kan ada kan. Nah, kalau misal ketika kalian cari tutorialnya, kita coba lihatnya seperti berikut. Um, nah, ini ada contohnya kok banyak. Tadi kan .markdown kan MD. Nih, sebentar saya kirimkan. Yuk kayak HTML-nya sih. Saya kirimkan di chat. Nah, uh, uh, uh. Misal kayak gitu. Kemudian kita coba cari Git yang lain ya. Git project. Hmm. Ya, apa ya? Kasir ada nggak ya? Pakai Git saya tak lihat dulu. Git. Hmm. Wah, oh GitHub. GitHub aja kayaknya aja project yang bisa saya tampilkan share. Ah, hmm.
Eh, loh, nggak muncul. Sebentar. Mungkin session. In. Sinar bagian ini. Aduh. Hmm. Hmm. Sur. Ah, coba saya cari yang bahasa Indonesia ya. Nah, biasanya kan kalau misal informasi yang tampil secara ritme itu kan otomatis ke defaultnya. Kalau misal tadi yang betul yang Mas Rizwan sampaikan, berarti kan kalau mau dibikin ini ya kebuat default. Kalau misal sudah ada ya tampilannya berubah ya. Bentar, ini kok punya saya ini ya. Kayaknya bukan ini deh. Loh, aduh, pakai mail kayaknya. Bentar ya rekan-rekan. Oh, sign in. GitLab aplikasi Android. Um, mm, mm. Inilah. Kok ke sini? Eh, ya kan baik ini kalau yang digit ya. Nah, ini kayak ada tugas besar sales project. Nah, kan kayak misal, oh ini informasi tugasnya. Nah, ini kan kalau misal rekan-rekan mau lihat dan download, kalau misal ini juga bisa dilihat kan. Kalau misal dilihat dari sininya juga bisa ya. Informasinya kayak misal tadi intinya mau bahas informasinya aplikasinya apa, deskripsi singkatnya. Nah, tampilan aplikasi sebenarnya nggak harus langsung tampilan aplikasi. Nanti ada informasi cara settingnya, kemudian penggunaan penerapannya gitu, baru informasi aplikasi gitu.
Dan untuk format ini jelasin apa dan lain-lain itu sebenarnya nggak ada format bakunya ya, tapi setidaknya, apa ya, runut dan apa yang ingin ditampilkan di readme itu menggambarkan dari projeknya itu nanti bisa digunainnya kayak apa sih gitu. Nah, ibaratnya kayak ginilah, CR, oh ini kayak gini tuh tentang ini tuh, oh nah cara untuk mendeploy-nya seperti apa, nah kayak gini caranya, kemudian spesifikasinya apa. Nah, di sini juga kan mungkin kurang lengkap karena mungkin spesifikasi menggunakan PHP berapa, kemudian nanti database yang digunakan itu apa misal ya. Nah, itu. Kemudian untuk, nah ini kan, nah untuk cara membuat apa namanya, readme.md ini tadi ya caranya. Nah, ini kan dikasih kayak gini aja. Ini, sintaksnya bisa dilihatlah caranya. Oh, kayak gini, pagar, buat website, ini di bawahnya. Kemudian ini informasinya. Kalau misal mau dilihat di ini readme, kalau misal mau dilihat di yang lain ya bisa, itu cara membuatnya juga bisa. Itu ya, itu untuk yang bahasan readme. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masuk ke PowerPoint selanjutnya. Ah, Nanti kalau yang saya share itu paham nggak? Ini pakai bahasa Inggris ya. Misal gini ya rekan-rekan, tadi kan saya tampilkan kalau misal dibuka di apa namanya Notepad ya. Nah, mana sih tadi? Ya ibaratnya yang kita acunya, ya ini kayak tabel, kemudian ini tadi elemennya. Nah ini yang paling gampang lah. Lebih baik dibuat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Opsional you may, ini this is an H1, heading 1, heading 2, heading 3. Kalau ada yang nanya dibuat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga. Misalnya rekan-rekan gini, membuat readme itu kan tujuannya banyak. Yang pertama adalah memberi informasi ke proyek kita, baik itu di Git, GitLab, Bitbucket, dan lainnya pokoknya ya. Oh ini pasti tentang ini. Dan memberi gambaran orang yang mau mengunjungi, misal mengunjungi profil kita, kemudian lihat Git-nya, oh proyeknya tentang apa sih? Nah ini apa? Nah, rekan-rekan ketika ingin catch up atau mungkin berinteraksi atau sering join grup atau mungkin biasanya pengen atau mungkin pengen bekerja sama ya. Mungkin ingin ya berkolaborasi dengan orang luar atau diskusi dengan orang luar ya pasti informasinya dituliskan dengan bahasa Inggris ya. Mungkin biar yang pertama bahasa Inggris itu kan bisa melatih skill kalian dalam bahasa Inggris, kemudian nanti penulisannya dengan baik, isi teksnya ya. Nah, itu kan misal kayak gini dan mungkin kan kalau misal nanti ada orang yang lihat Git itu kan nggak cuman orang Indonesia aja. Iya bukan orang Indonesia saja ya. Kebetulan pas ke search-nya kalau publik ya, kan nggak mungkin orang Inggris ngerti bahasa Indonesia dalam arti kasir pakainya K gitu kan. Terus misal tadi apa ya, aplikasi apa, itu kan keyword yang dicari kan misalkan itu kan keyword bahasa Indonesia kan situ kan. Ya nggak mungkin ketemu lah. Nanti kalau misal rekan-rekan pengen go, ibaratnya go internasional, kemudian pengen dapat kenalan atau mungkin kolaborator atau mungkin dan lain-lain, mungkin ngobrol-ngobrol atau gimana untuk join atau apa biar kenal dan bisa dilihat ini. Dan biasanya kalau misal rekan-rekan sudah punya akun Git kemudian mempublishkan apa sih namanya ya,
apa yang proyek yang sudah pernah dikerjakan gitu ya, atau mungkin bukan cuma proyek sih, task yang pernah dikerjakan, baik itu misal kalian, di setiap mata kuliah itu misal membuat apa, ditaruh di Git boleh, kemudian ada masalah, apa, kemudian pengen belajar explore Vue.js boleh, Next.js, boleh, kemudian belajar apa, kemudian diimplementasikan daripada di lokal, langsung di-upload ke Git gitu kan. Jadi kayak misal orang lihat, oh ini Git, dia lagi belajar ini, kemudian project-nya ini, atau nah boleh itu buat social branding juga. Dan gunanya bahasa Inggris ya nanti biar bisa dibaca atau mungkin bisa apa ya, dilihat oleh orang lain yang nggak cuma bahasa Inggris. Tapi balik lagi, ketika misal memang kebutuhannya itu untuk lokal dalam arti untuk kayak tadi yang saya tampilkan itu kan memang informasinya sebenarnya itu kan project internal ya untuk yang buat perusahaan di Jakarta misal gitu kan. Ya karena tidak diminta untuk menggunakan bahasa Inggris dan memang buat diterapkan oleh karyawannya daripada pakai bahasa Inggris tapi ternyata karyawannya itu malah kesusahan, bukan bermaksud apa ya, merendahkan atau meremehkan skillnya karyawan di situ misal bukan ya. Cuman kan akan lebih enak biar tertulisnya menggunakan bahasa Indonesia misal ya gitu kan biar lebih tidak ada multi persepsi gitu. Kalau misal pakai bahasa Inggris full, kemudian yang membuat itu ahli dalam bahasa Inggris, ya it's okay, langsung dijalankan aja pakai bahasa Inggris gitu kan. Malah justru ada satu mahasiswa saya, coba nanti saya coba cari dulu, itu segala sesuatunya diupload di Git, kemudian apa namanya ya, pakai bahasa Inggris. Dia orangnya pendiam. Oh ternyata dia bersosialisasinya di Git ya, atau mungkin dengan orang luar, Stack Overflow dan lain-lain gitu. Jadi kan akan saling berhubung ya. Dan ketika menggunakan bahasa Inggris kan akan lebih nyambung ya karena universal gitu. Sebentar namanya itu, aduh lupa. Tapi nama ininya beda. Terus saya lupa. Oh sebentar, saya cek aja chatnya. Ntar kasih kitnya. Oh ini, ya kayak gini. Nah ini rekan-rekan. Nah ini salah satu mahasiswa saya. Nah kalau jujur kalau pas saya kebetulan kan memang tidak waktu itu kan dari S1 itu tidak terlalu aktif untuk membuat seperti ini, kemudian habis itu kan lanjut S2, bukan atau sebelum S2 kerja ya, tapi bukan langsung fokus banyak dituangkan ke dalam apa namanya dikit ya. Saya lebih banyak misal dapat project ya karena project internal dan project dengan klien yang mana gitu kan. Tidak semata-mata untuk di-share ya. Jadi ya udah itu enggak terlalu ini, dan saya kalau misal belajar nge-explore enggak, bukan tipikal orang yang oh belajar apa masukkan sini nih. Contoh mahasiswa saya memang yang bersangkutan memang orangnya introvert ya. Tapi ketika saya lihat, oh ternyata Git-nya dia aktif dan ini banget ya. Misal ini dia menginformasikan overview profilnya, about me-nya apa, about Inggris lah pokoknya semuanya. Nah kemudian informasi GitHub statusnya, Mas use language, kemudian kayak misal ini kan wajar ya, misal aktifnya ya di sini kan contribution ya, kemudian misal repositorinya kita lihat. Nah inventory management express ya, ini pakai HTML, JavaScript. Nah kemudian ini proyek SIM-nya, nah ini proyek TA-nya yang dengan saya. Nah ini ada Node.js, Express.js, MongoDB.
Nah, kemudian mana ya? Ini juga dengan saya SMK 3, kemudian readme template. Nah, base readme template ini, public template. Nah, ini. Nah, ini ada informasinya about the project, build with, getting start. Nah, ini template-nya ini ada disediakan ini. Nah, dia malah bikin kayak gini. Nah, ini bagus juga. Nah, jadi kan ibaratnya kayak misal tujuannya itu, nah ini Sublime Configuration, kurikulum, mana ya, project yang bentar, material UI. Nah, kayak ini material UI, eh, Silver Computing Machine, kemudian Android Advanced. Ini kan beberapa mata kuliah di kuliahnya. Kemudian dia ngerjain project kan, kemudian ya taruh dikit. Kemudian Anda belajar Firebase. Nah, kemudian nah ini web 2 dia upload masukkan sini, kemudian latihan responsi. Latihan responsi pun dimasukkan ke dalam Git gitu kan. Nah, ini banyak sekali Laravel, kemudian Laravel 2 dan lain-lain. Nah, ini semuanya dia taruh sini. Ya, pede-pedean aja maksudnya yang nggak ada salahnya juga sih sebenarnya. Dan mungkin dia ya kayak gini sebenarnya social branding itu perlu juga yang bahasan kayak gini juga bagus. Ya nanti kalian lebih ke mana targetnya ya? Apakah kalau kayak gini akan lebih enak dilirik oleh apa? em, HRD atau job review ya, yang nge-review kalian ketika atau mungkin yang nyari karyawan-karyawan atau programmer-programmer dari beberapa perusahaan gitu kan. Misal dari LinkedIn, dilihat dari LinkedIn-nya, kemudian ada Git-nya, wah pasti diperiksa. Apalagi kayak gini, apalagi kayak rekan saya yang sejawat ya, itu mungkin ada Git-nya juga, lengkap juga. Nah, memang ikut organisasi tentang IT, kemudian ya aktif nulis, kemudian tulis, masukkan tulis gitu kan. Ini kan nggak cuma kayak gini aja, harus diinformasikan di sini. Kemudian ada tutorial lah dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kalau untuk real mau terjun ke dunia IT dan ini ya itu sangat baik sih. Nah, itu. Cuman kan pada saat waktu itu ya itu juga sangat saya sayangkan ketika saya tidak terjun ke situ secara aktif ya. Ya beberapa ada, cuman kan beberapa yang saya kerjakan itu beneran ada real proyek lah atau apalah. Jadi nggak semata-mata saya bisa posting semua gitu. Dan yang saya pelajari ya kalau menurut saya sih lah nggak pantas untuk ditampilkan gitu. Jadi ya udah mending nggak usah ditampilkan gitu kan. Nah, itu kalau kita pede untuk menampilkannya, tampilkan aja. Gitu. Kemudian sambil ngelatih skill bahasa kita, kemudian skill komunikasi kita dalam dipublishkan ke dalam website pribadi kita juga boleh. Nah, itu rekan-rekan kalau misalnya rekan-rekan pengen punya itu kayak gitu. Ibaratnya kita punya tampilkan ya. Bentar, ini ada lagi. Mana ya? Bentar, vokasi atau ini ya. Oh, nah ini juga. Nah, setidaknya saya juga waktu itu pernah punya, tapi nggak tak urus lagi website pribadi kayak misalnya informasi kita itu siapa, kemudian misal ada informasi proyek-proyek kita, kemudian kita udah ngapain, nah ini kayak informasi. Nah, ini salah satu mahasiswa maba saya semester 2 tapi sudah punya sudah banyak lah kerja juga, ada dia adalah salah satu founder juga. Nah, ini kayak dia memberi informasi kayak ada ngeblok lah informasi aktif di sini nih hasil proyeknya dia dalam grafis. Nah, ini kan banyak lah. Nah, rekan-rekan kalau misalnya mau aktif kayak gitu sangat dianjurkan ya. Nah, itu. Nah,
kayak misal belajar. Nah, ini menu belajarnya dia. Nah, ini kayak beberapa materi yang di kuliahnya dia upload semua di sini. Oh, ini belajar aljabar vektor matrik, kemudian matrik algebra, matrik diskrit. Nah, alasan mengapa kita harus mempelajari matrik diskrit. Nah, ini beberapa list mata kuliah lain yang belum diupload ke sini. Nah, itu banyak banget yang perlu bisa kayak gitu. Itu kita lari ke sini ya, tadi walaupun bahasanya tentang ritmi. Pokoknya intinya kegunaannya atau mungkin bisa larinya ke dalam seperti itu. Oke, bisa menjawab ya dan sangat melebar ya, maaf. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, oke, sama-sama Mas. Oke, ada kuis mingguan kuliah berlangsung selama 10 menit. Oh, kuis. Oh, oke, siap, baik. Ya, 2.30. Ya, oke. Selamat berjuang untuk kuisnya. Kita lanjut lagi aja ya. Mungkin ini udah 20 menit lumayan. Kita lanjut ke PPT selanjutnya. Sebentar. Apakah ini? Oh, bukan. PPT-nya ini kayaknya. Wah, ini lumayan banyak sih. Nanti kita sebanyak skip. Gak apa-apa ya. Maaf. Eh, kita masuk ke sini. Ya, ya. Jadi nanti informasinya adalah shortcut yang berhasil dieksekusi sesuai skenario yang direncanakan. Jadi nanti kita akan melihat cara ngetesnya atau mungkin tambahan terkait error ya. Itu apa saja ini tambahan materi sih ya daripada masih ada banyak waktu terus saya seselin informasi seperti inilah lumayan. Nah, tujuan pengujian itu menjalankan program untuk menemukan error, test case, mendapatkan hasil yang bagus. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Jadi kayak kita ngetes, kemudian kita fixing ya. Dan perlu diperhatikan dengan baik ya rekan-rekan. Seorang programmer itu biasanya apa ya tidak ahli dalam mengetes. Dalam artian seperti ini. Kita misal posisinya sebagai programmer, kita akan berspekulasi atau kita beranggapan bahwa wah kita yang sudah apa aplikasi yang kita sudah buat itu udah benar kok gitu kan. Kita kan pasti wah udah benar ini. Nah, yang ngetes itu biasanya langkah lebih baik. Ibaratnya kayak misal kayak prinsip seseorang tidak bisa menilai dirinya sendiri. Terkadang kita membutuhkan orang lain untuk menilai diri kita. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Kayak di web developer gitu. Kita punya orang atau dalam dunia kerja kita punya QA atau tester yang mana akan mengetes lah secara fungsional, secara beberapa tes case yang lain yang dibutuhkan untuk mengetes apa yang sudah kita buat. Apakah sudah sesuai dengan requirement ataukah belum. Kemudian ada bug atau tidak gitu kan. Nah, nanti akan ditampilkan. Biasanya kalau di dalam tempat kerja atau apa, biasanya kalau misal tidak berhubungan dengan baik antara programmer dan tester atau QA ini, itu bisa terjadi slack. Kayak misal ibaratnya apa yang sudah dibuat programmer itu pasti disalahin sama si QA atau dikembaliin. Ibaratnya kalau misalnya kita nge-git kan ada merge request gitu kan, tapi dilihat dulu, oh ini ada yang salah, dibalikin, tidak di merge dulu gitu, ibaratnya kan gitu kan. Jadi kayak misalnya ibaratnya, wah misalnya programmer, wah ini udah saya buat bener-bener kok lagi-lagi dibalikin terus sih, nggak jelas ini. Nah ibaratnya kan kalau gitu kan, kalau misalnya kita nesunya itu atau mungkin marahnya kayak gitu, wah kok kayak gini sih gitu kan. Nah terus kalau misalnya dari Q&A ya, wah ini programnya gimana kok kayak gini aja nggak bisa, masa bolak-balik salah terus itu. Nah itu misal ibaratnya gitu kan. Jadi kalau misal tidak berkenal dengan baik itu biasanya ada slack di antar situ, atau mungkin sebenarnya berlawanan lah, musuh ibaratnya sih sebenarnya. Tapi ya itu secara
kasarannya seperti itu. Tapi kalau misal punya teman yang baik dan akrab ya pasti ya akan lebih enak lah gitu. Ngobrolnya juga kayak teman dekat, ibaratnya kayak nyalah-nyalahin tapi dengan nada yang bercanda gitu kan. Ibaratnya kayak sahabat lah. Mau bahasa kayak apapun ya memang ya itu sahabat kok gitu kan. Jadi masalah gitu kan. Kita bisa memahami lah cara gaya bahasanya. Dulu saya juga pas jadi programmer punya teman juga untuk QA ya enak-enak aja gitu kan, maksudnya ya kita diskusi ya gitu, awalnya sih kayak wah ini kok saya disalahin terus, oh ternyata kayak gini, terus pas sudah kenalan lebih enak, informasinya didapat lebih enak gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian prinsip pengujiannya, nah ini bisa dilakukan hingga sampai kebutuhan customer, harus direncanakan sejak model dibuat, prinsip Pareto, 80% error uncover, kemudian ruang lingkupnya, kemudian dan lain-lain. Kemudian untuk pengujian ini ada pengujian user, kemudian ada tahapan sebelum masuk ke klien dan lain-lain, itu kan banyak tahapannya. Mungkin tidak bisa saya rincikan ya, karena mungkin itu sebenarnya ada di mata kuliah manajemen proyek juga ya, atau mungkin ada beberapa tes tahapan-tahapannya itu kan ada ya, mungkin nanti di pelatihan lain. Nah, testability-nya kemudian untuk diuji. Nah, karakteristiknya secara operability mudah digunakan, observability mudah diamati, controllability mudah dikendalikan, decomposability mudah diuraikan, simplicity lingkup kecil semakin mudah diuji, stability jarang berubah, kemudian understandability mudah dipahami. Nah, kemudian untuk secara garis besar pengetesannya di sini ada menggunakan black box testing dan white box testing. Nah, ini rekan-rekan yang sudah alumni atau sudah pernah lulus pasti kan kurang lebih sudah membuat sistem mungkin ya. Kemudian tidak mungkin tidak diuji, pasti diuji kan, nggak mungkin nggak diuji nanti ya dimarahin pembimbingnya atau ininya ya apa pengujinya ya, orang mau sidang aja diuji kak, masa sistem yang buat skripsi atau mungkin tugas akhirnya tidak diuji, nah itu kan nggak mungkin kan. Nah itu hal tersebut sudah jadi kewajaran. Nah, untuk black box testing itu memastikan fungsional software berjalan dengan baik, kemudian kesesuaian input dengan output, tidak memperhatikan proses logik internal. Jadi ibaratnya kayak mau memperhatikan, oh fungsionalitasnya berjalan lah, oke. Hasil input apa, keluarnya apa, oke. Black box itu. Kemudian kalau white box testing, pengamatan detail prosedurnya, gimana cara penulisan codingnya, kemudian nanti codingnya seperti apa. Biasanya kalau white box testing ini nanti codingnya ditampilkan, kemudian mengamati sampai level percabangan dan kondisi dan perulangan. Jadi lihat kondisinya seperti apa, dia naruhnya itu stepnya di mana. Ibaratnya kalau kita punya apa kondisi percabangan ya. Nah ini percabangannya dia apakah meletakkannya dengan benar. Misal kayak gini, kita punya 5 kondisi, tetapi kondisi pertama itu sering dijumpai ya, tapi dia naruhnya di kondisi yang keempat atau yang di else kan. Nah itu kan tidak tepat kan ya, ibaratnya kan orang itu maksudnya bahasanya maaf, um, um, kan kondisi itu sering dikunjungi. Kalau ditaruh di akhir, pastikan kita punya waktu buat atau coding itu akan mengecek kondisi 1, 2, 3, 4. Nah, baru kondisi 5. Itu kan akan memakan waktu juga kan, prosesnya itu kan. Nah, ini kan harusnya perlu dicermati kembali ketika opsi atau percabangan itu pertama yang sering peluangnya itu lebih banyak, itu biasanya akan dimunculkan pertama gitu kan. Kemudian selanjutnya baru kemungkinan selanjutnya apa gitu kan. Jadi runutan for-nya, for lagi if-nya atau case-nya gitu, atau mungkin if ya, mungkin if-nya itu yang sering dikunjungi yang pertama if itu, kemudian baru else kira-kira apa itu, biar tidak perlu ngecek ke bawahnya. Kalau udah memenuhi ya udah lanjut keluar dari persabangan gitu, udah langsung jelas-jelas mau kemana gitu kan.
Kalau nggak memenuhi udah gitu. Nggak mungkin harus dilihat step-step apa gitu. Kemudian ada juga penaruhan shortcode-nya, kemudian penggunaan variabelnya gitu kan. Itu yang banyak diperhatikan sih sebenarnya kalau white box itu. Nah, di sini black box testing equivalennya, misal input name, sistem akademik, jika dikosongi gimana, jika diisi dengan format yang salah gimana, jika diisi dengan name yang benar gimana, nah itu hasilnya seperti apa. Nah, ini kan. Nah, kemudian analisa nilai ya, atau batas-batasnya, ya, menguji dengan input di sekitar maupun di bawah, kemudian menguji nilai max minnya berapa, kemudian batas struktur data yang dipakai, ukuran array-nya gimana, nah, itu. Nah, yang dibutuhkan itu kalau white box ya, shortcode-nya, kemudian menguji lebih dekat tentang detail prosedur perangkat lunak, yang diselidiki logical path-nya, ya, jalur logika, nah tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, nah ini ditanyakan kenapa harus menggunakan shortcode-nya. Dengan code ini dapat dilakukan pengujian tentang struktur testing proses, program logic driven testing, design based testing, examine the internal structure of program. Nah, itu kan banyak. Kemudian keuntungan menghasilkan program yang benar dan sempurna 100% karena mengerjakan seluruh keputusan logika, mengerjakan seluruh sesuai batas, kemudian menjamin seluruh secara independen, minimal 1 kali, mengerjakan seluruh internal yang menjamin validitas dengan syarat, mendefinisikan semua logic path, membangun khusus pengujian, mengevaluasi hasilnya, dan menguji secara menyeluruh. Nah, ini kan informasi untuk keuntungannya seperti itu. Nah, kemudian mungkinkah dilakukan pengujian white box? Mungkin. Nah, tidak dilakukan secara menyeluruh sebenarnya, karena ya makan waktu juga ya rekan-rekan. Kemudian cukup dilakukan pada jalur logika yang penting. Nah, ini rekan-rekan. Jadi kalau misal nanti rekan-rekan kalau misal mau ngerjakan TA, kalau misal pakai white box ya boleh, dan tapi nggak usah semuanya sebenarnya ya. Yang penting dan krusial itu apa? Misalkan sistemnya itu um, akan lebih banyak di order gitu kan. Nah, logic ordernya itu apa? Apakah ngirim dulu atau logic apa dulu gitu? Algoritmanya apa dulu? Kemudian code-nya itu gimana? Um, Jalur logikanya atau penggunaan code-nya itu gimana? Nah, identifikasi kesalahan error saat eksekusi web. Nah, ini ada beberapa tambahan ya, ini perlu diperhatikan juga. Jadi ketika kita mengakses web kan biasanya ada error. Wah, ini error apa? Apakah error database, apakah down atau apa? Nah, kita perlu tahu ini rekan-rekan kalau misal informasi error ini. Gak mungkin kan kita nge-develop atau kita orang IT atau belajar web programming lihat wah ini errornya apa sih? Sistemnya down atau apa ya? Oh, errornya sekian, nomornya apa ya itu kan. Nah, ini. Jadi untuk error pada software ini ada dua, internal error, kemudian external error. Error internal ini error pada kode program. Kemudian kalau eksternal itu pada interaksi dengan hal luar kode program, misal tadi server lah atau um, sinkronisasi dengan program apa kayak ya itu kan bisa kan. Nah, identifikasi kesalahan eksekusi web. Nah, untuk jenis kesalahan pada eksekusi web ini ada error, itu kesalahan tersebut dapat berasal dari kesalahan kode pada script, kemudian HTTP error, kesalahan komunikasi script dengan server di PHP ya. Nanti bisa dicek juga ketika kita sudah punya domain atau sudah menghostingkan project kita, mau dilihat cek oh ini lagi kenapa. Kemudian kalau misal mau melihat kelengkapan apa sih status ininya status bentar, website kita ya. Nah, itu bisa kita coba lihat di bagian ini nih. Sebentar, mana ya? Is down. Uh, is it down right now.com. Nah, ini. Nah,
ini ya rekan-rekan. Nah, misal kita coba apa ini linknya, ini kan top website seriesnya ya. Kita lihat YouTube lah. Nah, ini kan kita kenalkan, website name-nya, kemudian respon time-nya sekian, last down-nya kapan, more than 1 week ago. Nah, kalau misalnya kita punya sistem lain, nah kayak misal saya ada simbidan.com, di copy, taruh di sini, cek. Nah, ini website name-nya Simbidan, URL ceknya simbidan.com, respon time-nya lumayan, last down-nya. Nah, ini. Kemudian kalau kemarin itu kita ngecek yang rumah web dan lain-lain, itu kan bisa dilihat, oh ini down-nya nih. Nah, oh, pas lagi ada apa nih. Nah, itu kan informasi bisa kelihatan kan. Kurang lebih sih seperti itu. Ini kalau misal contohnya untuk yang bagian apa cara ngecek down atau tidak secara garis error untuk eksternal tadi ya, untuk yang bagian ini. Nah, HTTP error. Kemudian error merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi ketika melakukan eksekusi pada suatu halaman web yang menyebabkan halaman web tidak menampilkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Pada PHP terdapat 4 jenis kesalahan error, yaitu parse error, kemudian syntax error, kemudian fatal error, warning error, dan notice ya itu. Nah, ini parse errornya. Nah, misal contohnya kutipan tidak ditutup dengan tanda petik. Nah, misal tadi petik 1, ini petik kedua, jadi kan error kan pasti kan. Kemudian kelebihan kekurangan tanda kurung. Nah, itu bisa. Kemudian kurung kurawal tidak ditutup. Wah, ini kalau misal kita menggunakan apa teks editor yang otomatis, ketika kita start kurung buka ke tulis kurung tutup, nah itu kan perlu diperhatikan juga ya. Kemudian titik koma, kemudian penghubung beberapa string pakai titik, kemudian kesalahan dalam penulisan nama variabel dan lain-lain. Ini banyak untuk parse errornya. Contohnya ya seperti ini ya, kalau misal informasi parse errornya bla bla bla, ini kayak gini kan. Nah, fatal error. Nah, ini apa yang diminta pada kode script tidak dapat dieksekusi, menghentikan proses eksekusi dari sebuah script sehingga outputnya hanya berupa pesan kesalahan. Nah, misalnya gini. Maaf. Misal di sini informasinya kita harus lihat juga, oh di sini error online 7. Nah, ini garis line 7 ini tes error 2. Padahal kan nggak ada fungsi tes error 2, adanya tes error 1 gitu kan. Jadi error gitu kan. Itu fatal error. Kemudian warning error menyebabkan fungsi include pada missing file, kesalahan parameter, kemudian warning tidak menghentikan proses eksekusi dari sebuah script. Nah, ini contohnya. Nah, ya. Contoh warning errornya, warning error, kemudian kalau misalnya buat PHP, nah ini kan 10 bagi 0, nah itu kan nggak boleh kan, division by 0. Nah, kemudian ada include welcome.php, tapi dia nggak ada welcome.php, nah itu kan ada juga. Wah, itulah untuk contoh-contoh errornya. Kemudian ada notice error, undefined variable yang dipanggil dan atau dieksekusi atau belum didefinisikan. Nah, notice error ini tidak menghentikan proses eksekusi script. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian notice errornya ini, nah di sini ada belajar web PHP, ditampilkan notice error, kemudian kurang lebih kok $A, nah itu kan nggak ada kan define variable. Kemudian kalau misal mau manggil array-nya, contohnya array-nya kan cuman ada 1 2 3 4 4, cuman kan
indeksnya itu kan dimulai dari 0. Berarti yang terakhir itu 3 bukan 4. Nah, ketika dipanggil 4 di sini komennya jeruk, komen kan diabaikan kan ya, tidak akan tampil. Nah, ternyata dia error ya karena memang arraynya kan cuma maksimal sampai indeks 3 untuk di variabel yang sudah dibuat gitu. Nah, di sini juga ada informasi kesalahan error atau berupa HTTP ya atau HTTP error. Nah, ini ada kodenya ya. 1 sekian sekian, 2 sekian sekian, 3 sekian sekian, 4 sekian sekian, 5 sekian sekian. Nah, untuk 1 sekian sekian itu informasi biasanya seperti apa. Kemudian kalau 2 sekian sekian itu error terkait suksesnya. Kemudian yang 3 sekian sekian itu pengalihan, 4 sekian sekian kesalahan klien, 5 sekian sekian kesalahan server. Jadi bisa dilihat kalau 500 apa, 404 itu apa. Nah, itu kan ketahuan. Nah, ini contohnya. Sebentar ya. Nah, kesalahan pada klien misal 400, nah, permintaan tidak layak, 401 unauthorized, kalau 402 payment required, 403 terlarang. Jadi kalau misal di akses gitu nanti hasilnya seperti apa. 404 itu biasanya sering diakses karena memang file tidak ada atau informasinya tidak ditemukan. Kemudian 405 itu metodenya tidak bisa digunakan gitu, tidak diizinkan, not acceptable 406 dan lain-lain gitu kan. Ada konflik lah atau tersedia dan lain-lain. Tapi tidak semuanya mungkin sering di rekan-rekan alami ya. Nah, ini ada 411 length required. Nah, kemudian precondition file, request entity to large, ya, request URI to long. Nah, itu kan ada juga banyak, ada timeout, method failure, internal server error, not implemented. Nah ini kan 500 biasanya internal server error ya. Kemudian ada gateway timeout, bad gateway. Nah itu kan banyak macamnya dan nggak bisa saya kasih contoh satu-satu. Misal ini kayak gimana dan lain-lain. Dan ada juga memang beberapa yang memang tidak apa ya, tidak pernah disumpahi. Cuman ini terkait misal gateway timeout gitu. Oh ya, kemudian loop detected. Nah itu nanti ada. Cuman kan ketika ada loop itu kan biasanya loop yang infinity atau apa kan biasanya nggak terlalu kelihatan errornya ya. Misal langsung tiba-tiba hang gitu, memorinya kemakan gitu kan. Ya kadang beberapa itu yang tidak dapat dijumpai. Kemudian not extended, nah sampai seterusnya. Nah, di sini beberapa kesalahan yang umum sering terjadi di antara lain. Nah, ini yang umum banget. Error 4.0, nah not found, 4.3 forbidden ya. Kemudian 500 internal server error, biasanya kayak internal terkait database, try setting lain-lain gitu kan ada. Dan 503 service unavailable, kemudian 504 gateway timeout. Nah, itu kan yang sering muncul. Nah, kemudian untuk error selanjutnya, nah ini, sebentar. Oh, masih aman. Nah, ini penjelasannya 404 penyebabnya kesalahan penulisan URL halaman yang telah diubah, kemudian sudah tidak sedia atau mungkin halaman yang sudah dihapus. Nah, itu kan contohnya 404. Atau mungkin typo. Nah, itu kan. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, kemudian untuk 403 forbidden permasalahan permission, hak akses ya. Nanti tampilnya kayak gini, forbidden. Pasti seperti ini ya, karena kan pasti menjumpai ya. Ini biasanya kalau misal kita nyoba pakai hak akses yang kita punya linknya nih, tapi kita nggak login atau kita
bukan role-nya atau belum login atau kita bukan role yang dituju gitu kan. Lalu kita coba akses, nanti biasanya forbidden login karena hak aksesnya tidak dikasih gitu atau mungkin belum memenuhi hak akses. Kemudian error 500. Nah, ini adanya perubahan konfigurasi file ht.access, kemudian sebentar. Oke. Perubahan yang tidak sengaja pada file.access, kemudian instalasi pluginnya atau ekstensi yang dilakukan, kemudian terhapusnya ht-access dan lain-lain. Kurang lebih seperti 500. Nah, ini kan errornya kayak gini. Dan 503 permasalahan server down, server dalam kondisi maintenance, resource server cukup tinggi dan lain-lain. Ini kan sebenarnya kayak ini 503 server available. Nah ya rekan-rekan, ini pasti sering dikunjungi atau sering dijumpai ketika server error, down gitu kan. Nah 504 request permintaan data yang terlalu lama. Nah biasanya kan nunggunya lama nih, terus tiba-tiba error 504. Kemudian gangguan layanan internet ya, pembagian serta penggunaan data akses yang tidak seimbang. Nah ini kan sama kan intinya, permintaan request juga, kesalahan jaringan server. Nah itu juga, ini biasanya service unavailable, HTTP error 50. Oh ini 0,4 sih. Nah ini contohnya. Kemudian web tidak dapat diakses setelah hosting. Nah ini sebenarnya enak-enaknya sih kalau misal kita melihat kasus realnya ya, cuman kalau kayak gini belum ada kasus real yang informasi, jadi ya nanti bisa dicari-cari lagi lah kalau misal di YouTube, misal kalau misal rekan-rekan pengen lihat kasus realnya. Biasanya kalau tidak bisa diakses setelah hosting itu ada informasi DNS-nya belum disetting. File index, file indexnya di mana, kemudian nama domainnya itu benar enggak sih, kemudian HTTPS-nya atau HTTP itu juga kadang mempengaruhi ya untuk request-nya ya. Kemudian nama domainnya, koneksi internetnya, IP terblokir, komputer terserang ARP spoofing, Trojan atau virus, kemudian ada masalah upload file, pengaturan file.ini, pengaturan database dan lain-lain. Itu kadang biasanya bikin kita sudah nyoba hosting tapi kok error gitu kan. Nah, ini kesalahan DNS. Nah, perubahan pada DNS, setting DNS salah, ini kan sudah sering. File index tidak ada di server web, misal file index kosong, ini kadang sering dijumpai kan, walaupun kadang ada file index, cuman kalau misal rekan-rekan perhatikan, indeks ini buat apa sih, nggak pernah diakses, dihapus gitu kan misal, ternyata malah menyebabkan error gitu. Kemudian nama domain, nah ada informasinya kalau misal tadi indeksnya kosong, ada kesalahan domain dan lain-lain. Koneksi internet, nah perlu diperhatikan tidak dapat mengakses situs tersebut, sedangkan situs lain bisa diakses. Nah itu yang perlu diperhatikan itu, apakah ke koneksi internetnya bermasalah tidak. Kalau kita cek mengakses dengan situs yang lain gimana gitu. Kemudian IP terblokir, nah ini banyak banget informasinya, tidak dapat mengakses semua halaman web, terblokir oleh firewall. Kemudian beberapa penyebabnya itu berkali-kali salah saat login, save panelnya informasinya salah, terlalu sering merefresh browser. Nah itu kan jadi kayak misal bisa juga ya. Kemudian melakukan spam, hacking, DOS attack, port scan. Nah itu juga bisa terjadi IP terblokir. Kemudian untuk komputer terserang virus, yang perlu diperhatikan adalah kondisi komputer terkena virus atau tidak. Scan menggunakan antivirus tidak. Nah ini antivirus ya. Terus virus ini kan banyak macamnya ya. Yang ya banyak lah informasinya. Apalagi kalau yang bikin kesel itu kayak ransomware gitu ya. Nanti misal ya rekan-rekan ada yang sudah pernah terkena ransomware atau mungkin ada yang
pernah menangani baik sendiri atau teman kalian? Ada? Nggak ada ya? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada ya alhamdulillah lah. Soalnya waktu itu istri saya pernah gitu kan ya, karena mungkin tidak yang pertama antivirus di komputernya tidak berjalan dengan baik ya, kemudian mengunjungi situs-situs yang ya abal-abal waktu itu kan, cari informasi apa kemudian download apa, nah udah deh kena. Jadi filenya langsung berubah semua gitu. Berubah dalam arti ekstensinya berubah. Virusnya apa? Ransomware-nya apa gitu. Ada .mado, apa begitu .mado yang saya ingat karena memang .mado yang pernah dialami. Terus ya udah, kalau mau balik harus bayar gitu. Sebenarnya ada aplikasi yang bisa membantu, cuman ternyata aplikasinya belum support sama ransomware yang menyerang komputer waktu itu. Nah, komputernya itu ransomware terbaru gitu ibaratnya kalau nggak salah. Jadi belum support gitu. Nah, akhirnya ya udah merelakan itu. Kalau enggak, kalau mau balikin datanya atau penanganan errornya disuruh bayar belasan juta itu atau mungkin puluhan juta. Itu kan salah satu hal yang ya merugikan banget kan. Jadi ya udah, daripada buang-buang duit mending dia merelakan data, soalnya datanya beberapa ada yang udah di backup sih, jadi ya udahlah nggak masalah gitu. Kemudian ada upload file yang tidak sempurna, yang perlu diperhatikan ukuran dan jumlah file yang diupload ke hosting. Nah ini bisa dilihat filenya apakah terupload tidak. Kadang ada satu file yang ternyata tidak terbawa, padahal file itu bisa jadi konfigurasi atau mungkin hal lain gitu kan. Dan pengaturan php.ini ya. Nah, di pengaturan register global itu. Nah, PHP ini rekan-rekan bisa cek di yang di XAMPP ya. Itu ada XAMPP. Oh, sebentar, salah ini klipnya. Ada di mana folder saya? Nah, config php.ini. Itu nah, ini ibaratnya kalau misal mau dicari nanti di php.me gimana besaran ketika diupload ya, kuota, ukuran dan lain-lain itu juga perlu disesuaikan kalau misal dibutuhkan. Kemudian pengaturan database apakah terkoneksi dengan baik ataukah tidak, ataukah bagaimana, itu juga perlu diperhatikan. Apakah passwordnya salah, usernya salah atau bagaimana. Nah itu. Kemudian kayak misal nggak cuma password sama user ya, hostnya biasanya kan, kemudian tabelnya, nah itu kan, untuk atau mungkin sesuai atau tidak gitu. Oke, kesimpulannya, jadi untuk pengujian shortcode ini bertujuan untuk memastikan software dapat berjalan 100% sesuai dengan yang diharapkan baik secara logik, dan secara fungsional. Kemudian atau kesalahan eksekusi web dapat terjadi pada sisi internal ya, itu baik ada error source code ya atau mungkin external error. Aduh sebentar, kok berubah-ubah ya mic-nya. Kemudian di PHP ada beberapa kesalahan yang sering umum dijumpai 404, 403, 500, 503, 504. Nah itu ya. Kemudian ada beberapa kesalahan yang harus diperhatikan setelah web di hosting ke server itu ya.
ini tambahan mengenai hal ini. Nanti besok ada informasi lain nanti kita bahas. Nah, ini tambahannya ya memang tidak berkaitan secara langsung dengan yang ini tadi, tapi kan tadi ada beberapa yang sudah masuk juga, dan ini tambahan lagi sekiranya yang bisa kalian dapatkan lah. Maksudnya biar kalian ada informasi tambahan walaupun beberapa mungkin rekan-rekan sudah paham ya terkait hal ini. Nah, berikut referensinya, ya, rekan-rekan bisa kunjungi dan nanti bisa cek kalau misal pengen informasi lebih lanjut ya terkait software testing, kemudian mau lihat black box testing, white box testing dan lain-lain. Tekniknya gimana itu silakan dikunjungi. Nah, oke, untuk PPT-nya selesai. Oke, ini masih ada waktu sekitar, tadi kan mulainya jam 1 ya rekan-rekan. Karena saya tunggu, jadi nanti selesai jam 3.15, masih ada 20 menit. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Mas tadi Mas Rubennya itu pamit ya. Oh masih ada tapi lagi ngerjain kuis ya silakan. Mungkin saya minta tolong teman yang lain selain Mas Ruben ada yang bersedia seperti Mas Ruben ngirim PowerPoint atau mungkin screenshot ya yang isinya PowerPoint yang saya share. Sebentar saya share PowerPoint-nya di bagian. Oh sudah kembali, wah alhamdulillah mantap, cepat sekali Mas ngerjainnya Mas, 26 menit tok. Oh, kuis mingguan, wih luar biasa. Yaudah Mas Ruben lagi aja. Wah keren. Mata kuliah apa Mas? Audit. IT audit. Oke mantap. Oke, kita tampilkan yang bagian apa ya? Lainnya aja deh. Nah, sebentar. Wah, kameranya tak off kan tadi. Minta bantuannya ya, Mas Ruben di screen. Beserta Sebentar. pesertanya juga apa bapaknya aja pakai kemarin? Kayak saya aja kemarin yang saya kemudian ada PowerPoint-nya di sampingnya itu. Oke, boleh Pak. Sebentar saya send ya Pak. Oke. Oke, sudah saya share ya Pak. Oke. Nah, sip. Mantap. Oke. Sip. Kemudian apa lagi ya? Ini saya sudah sebentar saya perlu screenshotnya yang semua. Kemudian ada yang screenshotnya saya sendiri sama ini. Oke. Oke, terima kasih Mas Ruben. Rekan-rekan barangkali ada yang mau ditanyakan lagi sambil saya ada kebutuhan untuk screenshot, saya screenshot nanti pas di akhir aja mau saya akhiri. Silakan, saya kasih waktu untuk bertanya dulu atau mungkin pengen tanya apa, nggak apa-apa. Misal ada yang pengen ditanyakan atau mungkin ada yang berkaitan atau ada melenceng sedikit ya, monggolah ditanyain. Sebentar, saya sambil, oh iya ada yang nanya. Sebentar saya mau pin. Oke. Oke, ada yang bertanya.
Sebentar, remove pin. Pak, kalau grab drop itu kita bisa get source code-nya seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Namun untuk Figma apakah bisa seperti itu juga, Pak? Soalnya saya pernah lihat ada plugin yang fungsinya kalau tidak salah untuk mengubah menjadi code, tapi saya belum pernah coba. Nah, kalau Figma sendiri sebenarnya saya juga kurang familiar dengan Figma ya. Tapi kalau Figma ini sebenarnya banyak apa ya, rahasianya ya, kayak misal kemarin yang saya sampaikan untuk biar bisa digunain atau di reusable lagi, misal buttonnya nggak usah dibikin lagi, di setting lagi, ukur lagi satu-satu, itu kan bisa kayak dibuat komponen lah. Kemudian kita bisa tinggal drop lagi. Kemudian kalau misal kayak kita bikin template-nya lagi gitu kan, ketika kayak kita ngedit satu, yang lain ikut edit semua gitu kan. Nah itu kan ada gitu juga. Itu juga ada cara yang tertentu. Nah, kalau untuk Figma untuk bagiannya ada code-nya, itu saya kurang tahu. Saya coba cek ya. Atau mungkin yang lain yang sudah pernah nyoba atau mungkin berkaitan dengan Figma mungkin bisa jawab. Generate code ya gitu ya, Figma generate code. Does Figma generate code? From Figma to code. Nah, ini ada. Itu kan yang saya lihat kan satu-satu. Maksudnya kan kalau semua ya, kalau satu-satu mah ada juga. Ini kan biar coba. Oke, ada azan. Kita break dulu sebentar ya. Oh ini ada yang jawab. Coba ada shortcut-nya tapi langsung mengarah ke APK Figma-nya. Nah itu. Oke, kita break dulu sebentar ya. Ada azan sebentar.
Oke, ini udah selesai ya. Ada shortcode-nya, tapi langsung mengarah ke APK. Mengarah ke APK Figma-nya itu kalau saya lihat tadi di YouTube itu kayak misal untuk itemnya ya per item. Kemudian kalau misal yang jembretnya kayak grab drop itu saya belum lihat ya kalau tadi di YouTube ya. Figma tuh HTML CSS. Ada sih katanya. Oh iya ada ini. Cuman kan mana ya ini share screen, share sound. What it'll do is it'll give you a zip file based on your actual project name. Now, what we have to do is simply extract the files. See, it does provide us with all the files, including our skins from our project and the entire, and we can test our actual exports. You can see here the same as, and this is full HTML, so you can see we can select all individual elements. Content is disabled. Nah ini export kit. Now once the export is, if we were to click the content, it will not render. You can notice something very different about this particular. Tapi per ininya ya. Nah itu yang mungkin perlu di ini. Gitu paling Mas. Mungkin bisa di ini. Atau mungkin Masnya pernah lihat atau ketemu ada yang pernah lihat plugin atau fungsinya. Nah itu. Cuman nah itu ya paling berbayar juga ya kayaknya ya. Kayaknya ya, tapi nggak tahu sih. Nah, itu mungkin bisa disesuaikan. Cuman kan kalau misal yang kemarin Grab Drop itu kan berbayar yang bagian kontennya ya. Nah, itu, tapi untuk yang cara generate-nya ada triknya tadi ya, kan sudah terlihat, cuma kan beberapa settingnya mereka tidak tampilkan. Nah, kalau kita mau lihat dari Ctrl U gitu kan. Kemudian kalau misal, tapi beda caranya kalau misal rekan-rekan lihat cara download lagi. Rekan-rekan lihat template ya, download template dan lain-lain, kemudian di Ctrl U itu kan pasti kan ada yang ya memang berbeda lah kalau dengan yang di Grab Drop kemarin. Nah itu kemudian kalau melihat CSS sama ininya ya kelihatan. Kalau pas di Ctrl U kemudian CSS-nya itu satu baris, jadi kayak misal dibikin CSS.min satu baris saja. Nah itu nanti perlu diperhatikan. Kemarin nggak salah itu code-nya kemarin saya nggak tampilkan ya. Nah sudah grabdrop.html. Oh iya. Nah ini yang pernah saya copy, ya itu kan 1200 halaman. Nah ini kalau yang di sana sebenarnya yang bagian style ini itu dibikin satu line ke samping gitu kan. Jadi aslinya ya cuma segini. Nah tapi kalau pas tadi ini saya bawahkan karena saya rapikan
code-nya. Jadi di beautify ya. Jadi langsung ke bawah lah. Kemudian indeksnya juga menyesuaikan gitu. Nah itu langsung mengarah ke aplikasi. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 4 menit. Silakan monggo. Untuk minggu ini atau minggu ini untuk hari ini tidak ada tugas ya, makanya kan tidak ada di pelatihan, dan besok itu saya lihat materinya 1, 2, 3 ada 3 1, 2 ini ya kalau nggak salah ringkas itu. Kenapa ada yang baru join ketawa Mbak? Ketawa atau nangis? Semoga nggak nangis ya Mbak. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin kita sesi foto bersama untuk mengakhiri live session kali ini. Saya kasih waktu 2 menit mungkin untuk siap-siap. Barangkali ada mbak-mbak yang mau ini. Ya, oh sudah mau pulang, Mas Ridwan. Oke, temannya kalau mau masuk silakan masuk, nggak apa-apa kok. Oke, sambil nunggu dari Mbak Puput, Mas Rizky, ini Rizky Nabila Mbak ya, atau Mas, kemudian Marazade Zaida sama Mas Raihan. Silakan Puput, Rizky, Razade, Raihan mau on tidak? Ini paling tidak jangan sampai nggak pernah on sama sekali ya, on cam kamera ya. Kalau misal pas lagi nggak bisa sambil tiduran ya sekali-kali atau berapa kali muncul ya, soalnya ya takutnya ada aturan ya yang tahu cuma panitia Kominfo ya. Oke, oke sudah pakai kerudung, sudah. Oke, saya screenshot ya. Maaf Pak, saya kurang stabil. Maaf Pak, saya sinyalnya kurang stabil. Oke, sinyalnya. Oke. Oke, kita screenshot ya. 3, 2, 1. Oke, 1 sudah buat cadangan, 1 lagi sebentar. Nah, 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah saya save. Oke. Oke, mungkin seperti itu ya rekan-rekan untuk penyampaian live session Zoom kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya himbau sekali lagi rekan-rekan, bagi yang belum presensi silakan presensi terlebih dahulu sebelum saya akhiri ya.
coba cek kembali ya. Kita pastikan bahwa yang sebelumnya sudah pernah presensi itu sudah terekap semua. Jadi nanti di akhir tidak kerepotan untuk memenuhi berkas dan lain-lain kalau memang ada yang tidak masuk misalnya. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa, saya lihat beberapa ada yang belum, segera dicicil sampai dengan tugas yang ketiga kemarin. Silakan dicicil terlebih dahulu, kemudian nanti informasi selanjutnya mengenai yang kelas selain teknis itu nanti akan coba ditanyakan ke Mas adminnya, nanti biar disampaikan oleh Mas admin. Untuk besok rekan-rekan kita usahakan pagi karena siangnya memang saya ada acara, jadi kita usahakan pagi ya, jam 8. Dan semoga rekan-rekan yang hadir itu bisa setengah lebih biar langsung kita mulai. Kayaknya jarang sampai 20-an ya, padahal pesertanya itu ada 28. Ya udah, mungkin seperti itu saja ya rekan-rekan untuk live session hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada yang eh, kurang tepat atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab dengan baik. Mohon maaf karena keterbatasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kalian sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Recording stopped. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih.